Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Aprila dari kelas akuntansi 2023. Saya akan membahas materi kelompok 7, yaitu realisasi Pancasila. 1. Realisasi Pancasila yang objektif. Realisasi pengalaman Pancasila secara objektif yaitu realisasi serta implementasi nilai-nilai Pancasila dalam segala aspek penyelenggaraan negara, terutama dalam kaitannya dengan penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam praktis penyelenggaraan negara dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. 2. Penjabaran Pancasila yang objektif. Pengertian penjabaran Pancasila yang objektif adalah pelaksanaan dalam bentuk realisasi dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, baik di bidang legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, dan semua bidang kenegaraan, dan terutama realisasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan negara Indonesia. Ketiga, realisasi Pancasila yang subjektif. Aktualisasi Pancasila yang subjektif adalah pelaksanaan pada setiap pribadi perseorangan, setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap pengusaha, dan setiap orang yang ada di Indonesia. Dalam inilah pelaksanaan Pancasila yang subjektif yang mewujudkan suatu bentuk kehidupan di mana kesadaran wajib hukum telah terpadu menjadi kesadaran wajib moral. Keempat, internalisasi nilai-nilai Pancasila. Realisasi nilai-nilai Pancasila, dasar filsafat negara Indonesia, perlu secara berangsur-angsur dengan jalan pendidikan baik di sekolah, masyarakat, maupun di dalam keluarga, sehingga diperoleh hal-hal sebagai berikut, yaitu pengetahuan, kesadaran, ketaatan, kemampuan, dan watak. Yang kelima, proses pembentukan kepribadian Pancasila. Pemahaman dan aktualisasi Pancasila sampai pada tingkat mentalitas, kepribadian, dan ketahanan ideologis adalah sebagai berikut. Proses penghayatan diawali dengan memiliki tentang pengetahuan yang lengkap dan jelas tentang kebaikan dan kebenaran Pancasila. Kemudian ditingkatkan ke dalam hati sanubari sampai adanya suatu ketaatan. Kemudian disusul dengan adanya kemampuan dan kebiasaan untuk melakukan perbuatan mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan. Kemudian ditingkatkan menjadi mentalitas. Yang keenam, sosialisasi dan pembudayaan Pancasila. Epistemologi realisasi nilai-nilai Pancasila. Berdasarkan sistem epistemologi tersebut, maka revitalitas, realisasi, sosialisasi, dan pembudayaan Pancasila tidak mungkin secara langsung dapat diamalkan, sehingga harus melalui transformasi dari sistem nilai, norma, kemudian dijabarkan dalam realisasi yang bersifat praktis. Kemudian, proses sosialisasi dan kebudayaan Pancasila, wujud kebudayaan Pancasila yang bersifat konkret, yaitu berupa aktivitas manusia dalam masyarakat, saling berinteraksi sehingga terwujudlah suatu sistem sosial. Hasil budaya manusia yang berupa benda-benda budaya atau benda-benda fisik ini senantiasa bersumber dari kebudayaan Pancasila yang berupa nilai, yang merupakan pedoman dan pandangan hidup suatu masyarakat. Baik, itulah tadi pembahasan materi yang bisa saya bawakan dari materi ke-7. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.